Teman-teman, kalau lu follow Sri Mulyani, lu tahu bahwa beliau ini sangat-sangat aktif di media sosial ya. Dan barusan tadi gua dapat eh, postingan beliau Ibu Sri Mulyani yang lucunya adalah Sri Mulyani sekarang sudah tidak lagi membahas Cortex ya. Sejak Pak Luhut masuk, Sri Mulyani mundur dan tidak pernah lagi membahas Cortex secara serius, apalagi konferensi pers ya, tidak ada. Apakah dia mundur, apakah dia menghindar, apakah dia tidak mau ikut campur lagi masalah ini karena ini sudah mau masuk jurang, kita tidak tahu teman-teman ya. Tetapi kok akan sampaikan postingan beliau di Instagramnya beliau ya. Yang lucunya adalah komentarnya teman-teman ya. Mari kita baca komentarnya di postingan Ibu Sri Mulyani ya. Ini adalah rapat bersama Presiden Prabowo baru ya, baru banget ya 7 jam yang lalu yang didampingi oleh Mensesnek Prasetyo Hadi dan Seskap Bapak Teddy dan Menko Bapak Erlangga, Menteri ESDM Bapak Bahlil, Menteri Perindustrian Agus bla 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 membahas kebijakan HGBT ya, harga gas bumi tertentu yang diterapkan sejak 2020 pada 7 sektor pupuk petrokimia bla 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 bla, penerimaan manfaat bla 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 bla. Kebijakan hamil bla 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 bla. Dari sisi koperasi bla 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 bla. Kinerja koperasi bla bla bla. Bla 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 bla. Panjang lebar coy. Luar biasa ya, panjang lebar. Tapi kita lihat bagaimana komentar teman-teman ya. Komentar warga-warga net plus 62 ini bagaimana? Dari Ibu Orin Nurlilah, Bu, Cortex mohon diperbaiki atau kembali ke aplikasi lama aja. Kami yang bayar pajak, kami lapor. Kami yang kena denda dan sekarang kami yang stres karena sistemnya yang belum siap. Kita lihat semua komentarnya. Benar sekali kata Ibu Trace. Kasihan jadi rakyat kata Ibu Diksia Jataka ya. Udah mah familiar dengan aplikasi lama, ini tiap bulan, tiap tahun ganti-ganti terus. Nggak konsisten namanya. Harusnya mempermudah bukan dipersulit ya. Yang sabar ya Bu katanya. Bu Menkeu nggak peduli, dablek dia. Yang penting foto-foto dan upload medsos. Dah gitu aja katanya. Bapak Ayu, waktu saya ikut sosialisasi di kantor pajak bulan Agustus, saya udah nggak yakin kalau bisa diterapkan di awal tahun ini, Mbak. Wong pas acara pegawai pajaknya juga pada belum paham kok dan masih ada bug di korteksnya sampai sempat beberapa kali error. Kemudian Dijen Pajak menjawab nih, weh luar biasa, Dijen Pajak menjawab ya. Gila loh, Dijen Pajak menjawab Sri Mulyani loh. Loh, Sri Mulyani kemana? Sri Mulyani kemana? Apakah sudah buta dia? Nggak bisa baca komentar-komentar di sini. Jadi banyak orang mempertanyakan, ini Bu Sri Mulyani dulu tuli, sekarang bisu, terus jadi buta gitu ya. Maksudnya gini, maksudnya rakyat berkomentar, rakyat komplain dia nggak mau dengar, tuli kan. Kemudian bisu, ketika perlu ngomong dia nggak ngomong, ketika nggak perlu ngomong kadang-kadang dia ngomong. Jadi bisu. Tetapi baru-baru ini menjadi buta. Ketika semua orang membahas cortex dan core stress ini, dia tidak mau bahas. Dia tidak mau memberikan konferensi pers, tidak mau memberikan informasi apapun kepada kita semua. Luar biasa ya Sri Mulyani ya. Tapi itu hanya kiasan ya teman-teman ya. Bapak Dirjen Pajak mengatakan, kami terus meningkatkan kapasitas dan fitur sistem untuk memberikan layanan yang lebih baik. Mohon maaf atas ketidaknyamanan yang dialami. WP tidak perlu khawatir mengenai sanksi administrasi jika terjadi keterlambatan penerbitan faktur pajak atau pelaporan pajak selama masa transisi. Terima kasih juga kami ucapkan atas kerjasama. Lah, pertanyaannya begini loh Pak Dirjen Pajak ya. Lu bilang nggak perlu khawatir sanksi, aturannya mana? Mana aturan yang bilang kalau kami terlambat lapor pajak tidak ada sanksi? Mana ada aturannya? Satu. Yang kedua, bukan masalah terlambat bikin faktur pajak, Bos. Masalahnya bisnis prosesnya terhambat. Kalau bisnis proses terhambat, kami nggak dibayar oleh customer. Kalau nggak dibayar oleh customer, gimana kita mau bayar gaji karyawan? Gaji karyawan udah mau dibayar nih, tanggal 25 Januari nih. Gitu loh Pak Dirjen Pajak, bukan masalah sanksi-sanksi beginian, itu iya betul, tetapi proses bisnis yang sudah terhambat nih berapa panjang nih prosesnya. Orang rugi nih, orang rugi loh, orang bisa class action loh, bisa melakukan gugatan ke perdata ke pengadilan loh, siap-siap loh. Jika kawan pajak perlu informasi atau bantuan, silakan hubungi Kring Pajak 1500 200 atau kunjungi helpdesk di kantor pajak terdekat. Daftar pertanyaan yang sering diajukan dapat diakses di Pajak Go ID. Luar biasa. Dibalas sama orang ya, dibalas sama Pak Taufik. Jangan cuma komen aja, buat PMK atau PP tentang force major biar WP ada dasar hukumnya jelas. Nah, ini bagus. Nah, ini comment of the day nih. Gak komentar ya.
Oke. Kemudian Bapak Daniel Wilson, yang diposting yang bagus-bagus saja sih Bu, perbaikan kinerja lah, inilah itulah, sedangkan di aplikasi Cortex mau upload faktur pajak aja muter-muter terus. Setuju ya, setuju. Gua aja barusan bikin, suket PP55 nggak bisa, muter-muter terus. Lah buat buat apa itu website? Barangnya ada, tapi ketika diklik nggak bisa jalan. Buat apa lu bikin itu barang, ya? Bapak Dirjen Pajak membalas Pak Daniel. Ini luar biasa sekali ya. Ini kenapa Dirjen Pajak RI beramai-ramai di tempatnya Sri Mulyani. Luar biasa ya. Kami terus meningkatkan bla bla. Ini mah copy paste, Bos, copy paste. Wajib pajak tidak perlu khawatir. Wah, copy paste, copy paste. Wajib pajak perlu informasi bantuan bisa hubungi krim pajak. Ya, copy paste. Ini mah copy paste. Lu tinggal kontrol C, kontrol V. Mana solusinya, Bos? Ampun gue. Ibu dia, "Bu, korteksmu ya Allah, harusnya belajar dari YouTube yang diakses jutaan orang dalam satu waktu tetap tetap lancar." Oh, maksudnya YouTube ya? YouTube ya lancar-lancar aja, yang nggak lancar itu cuma satu korteks, yang lain mah lancar, Bos. Belum satu pun faktur ke-upload loh, tagihanku mandek gara-gara webmu, Bu. Ya luar biasa teman-teman ya, tagihan mandek itu betul-betul real nyata di lapangan ya. Ibu Aprilia, aku mau buat faktur aja juga nggak bisa, apalagi upload. Setuju, memang kacau ya. Kemudian dibalas, "Iya loh, ini, aja loading-nya lama banget, tak refresh terus saking sebelnya. Belum lagi bikin faktur loading juga lama banget." Ya Allah, kasihan si ibu. Kemudian dibalas sama Ditjen Pajak ya, untuk Ibu Diah Apriana. Sistem konteks memungkinkan WP untuk membuat faktur pajak dengan menginput per transaksi secara langsung atau mengupload faktur dalam format XML. Oke, terus masalahnya apa? Terus solusinya apa? Kami terus meningkatkan, ya elah copy paste lagi kampret. Bapak Ayu De Bruin, Ibu ya. Bu, mendingan urusin konteks dulu. Oke. Sorry ya, orang buta, orang tuli, orang bisu nggak bisa dengerin lu ya. Mohon maaf ya Ibu Ayu De Bruin. Ibu Chelsea Ibu Chelsea Gracia. Selamat siang Ibu Sri Mulyani, saya Elsa di Jakarta. Semoga Ibu dan keluarga dalam keadaan sehat dan penuh sukacita dan selalu dalam lindungan Tuhan. Amin. Dan semoga Ibu membaca tulisan saya ini. Mohon jangan skip Bu, kiranya dibaca sebentar tulisan saya ini. Sebelumnya, saya pastikan semua, ini siapa namanya? Ibu Chelsea Gracia. Sebelumnya, saya pastikan semua info saya benar adanya dan saya siap dihukum jika hoaks Bu dan siap disurvei langsung. Wih, luar biasa. Saya ingin share sedikit tentang putri saya, Chelsea Gracia Manulang, 8 tahun, pejuang pengidap kelainan tulang langka, dikatakan langka. Oh, oke, mohon maaf. Terus lagi sakit nih ya, sakit punggung, dada, dada, dan sebagainya, bla bla bla. Oke, mohon maaf nih ya. Nanti tinggal teman-teman baca aja ya. Berbagai cara sebagainya. Oke, oke. Bisa bantu Chelsea dalam langkah karena dibutuh biaya ya. Oke, intinya jadi mohon maaf ya Ibu Chelsea, intinya Ibu mau minta, bantuan mengenai keuangan ya. Mudah-mudahan Ibu sekalian membaca ya. Ini gua sudah gua buka ini ya. Mudah-mudahan dibaca oleh Ibu Sri. Oke, semoga sehat-sehat ya Ibu. Oke, lanjut. Bapak Bali Dog Walker 2024. Sebentar lagi ke WC umum kena pajak. Oke, oke. Kemudian Bapak Andreas, Cortex kok tidak bisa upload faktur pajak keluaran ya Ibu? Ada apa gerangan? Bapak Imfaik, Bu, Cortex ini loh Bu, astaga, katanya ampun, katanya. Bapak Best Choice, pasti ada komen Cortex. Ya memang, kemudian oke, Ibu YDN Lingga ya. Korteksnya gimana, Bu? Ya Allah, Bu, apa Ibu tidak membaca keluhan-keluhan masyarakat selama ini? Ini awal tahun sudah jadi begini, menuju Indonesia emas. Yakin Ibu? Kacau, kacau, kacau ya. Ibu Gloria Ciria. Bu, tolong konteksnya. Udah 22 hari, Bu, nggak ada kemajuan. Dikit-dikit error. Kerjaan semakin menumpuk, Bu. Tolong, Bu. Aduh, kasihan. Bapak Hendra Kusviandi. Pak Prabowo, Bu Sri Mul dan Gerindra, tolong dibantu permasalahan Kortes. Bukannya nggak mau bantu, Pak. Ini barang sudah nggak bisa dibantu. Ibaratnya daging udah busuk. Masa mau diperbaiki lagi? Gimana caranya? Coba, daging busuk mau diperbaiki gimana caranya? Ya mesti dibuang, bikin daging baru, masak baru, kan begitu. Masak baru masalahnya adalah budget baru. Kalau budget baru masalahnya waktu lagi. Kemudian yang daging busuk gimana? Mesti diteliti oleh KPK. Lah gimana? Itu masalahnya, Pak.
bukannya nggak mau bantu, semua orang lepas tangan sekarang. Semua orang tidak mau dekat-dekat dengan urusan Korstras ini ya, karena kalau dekat-dekat malah jadi korban atau bahkan dikorbankan ya, bahaya sekali gitu loh. Masih banyak yang bermasalah tidak bisa buat faktur dan lain-lain. Setiap hari ke KPP ramai kayak pasar. Banyak perusahaan yang bergantung dengan cash flow jadi tidak bisa bergerak karena ini. Waduh, ada yang reply. "Oh, Bapak Dijen Pajak ya, sistem TJP Kortex memungkinkan wajib pajak ini copy paste Bang." Aduh, kampret nih bener nih. Wajib pajak copy paste copy paste, Dijen Pajak bukannya kasih solusi, copy paste. Jadi ini adalah bukti, dengan copy paste-nya Ditjen Pajak adalah bukti bahwa mereka pun nggak ngerti solusinya. Ditjen Pajak pun tidak paham solusinya. Kenapa? Karena yang ngerjain coding-nya orang IT. Orang IT-nya itu lagi kerja. Ditjen Pajaknya orang-orang kayak Surya Utomo, orang-orang kayak orang-orang informasi pajak itu nggak paham solusinya apa. Karena semua orang buta, semua orang nggak ngerti gitu loh. Jadi tinggal copy paste aja mereka. Ya kacau lah, kita-kitanya jadi korbannya. Kemudian Ibu Ayin 91, "Bapak Ditjen Pajak RI, batas upload faktur pajak selama masa transisi apakah ada perubahan atau tetap di tanggal 15 bulan berikutnya?" Setahu gua masih sama ya. Kortes kalian begini error udah tanggal 22 loh. Mau bikin faktur pajak susah bener. Udah banyak invoice numpuk di awal bulan. Jangan cuma sanksi aja yang dihapus ya. Batas upload-nya juga direvisi. Belum lagi customer nggak mau bayar tanpa faktur pajak. Gimana ini, Min? Ini betul, ini real teman-teman ya. Terjadi di lapangan real ya. Orang tidak mau bayar kalau faktur pajak belum terbit. Masalahnya faktur pajak nggak bisa terbit, gimana? Aduh. Bapak Orin balas ke Pak Dirjen Pajak ya, "Tidak hanya denda, tapi cash flow perusahaan kami yang kami khawatirkan." Betul ya, orang nggak bisa gajian ini, gimana ceritanya tanggal 25 ini? Kemudian, "Bu, Kortex perbaiki. Allahu Akbar, kerjaan proses syarat buat NPWP semua di sana, Bu. Allahu Akbar. Ibu nggak ngelihat keluhan kami semua ini kah? Tolonglah Pak Prabowo Gerindra." Aduh, kasihan kasihan. "Hai Kak, untuk pembuatan MPP orang pribadi atau badan usaha, mohon maaf ketidaknyamanannya, copy paste lagi. Dibalas sama Bapak Riandani ya, "MPP pribadi Bu, tolonglah ini bukan hanya saya saja, tapi masyarakat seluruh Indonesia mengeluhkan semua tentang ini. Masa kalian acuhnya seperti ini sih Pak Bu? Jadi gimana ini solusinya? Apa bisa buat MPP tanpa harus daftar online? Atau bisa ke kantor pajak langsung? Tolonglah, waktu berjalan terus, deadline juga semakin dekat. Sisi ya Pak Prabowo, Ibu Gerindra." Ada lagi nih, Ibu Trace. "Ya ampun Tuhan, tolong konteksnya kenapa susah begini? Tolonglah jangan hanya perusahaan tertentu yang masih bisa pakai DJP online untuk buat faktur. Kami juga butuh karena buat faktur aja susahnya Min, ya ampun." Ibu Randa, ini cewek-cewek semua nih yang pada komplain nih ya. "Semangat menjalankan tugas HGWT untuk dukung industri dalam negeri." Wah, luar biasa, kita lihat siapa ini? Siapa dia? Nggak tahu ya. Bapak Biom, "Bu, Kortex Bu, aduh Bu." Bapak Saki, "Bu, tolong pakai sistem pajak yang lama saja. Allahu Akbar, saya stres bener loh," katanya. Aduh, kasihan ya wajib pajak kita ya. Bapak Agis Tajuli, "Udah hari ke-22, Kortex masih saja error, bukannya mempermudah malah mempersulit." Ya itulah ya, di Konoha ada 2 prinsip teman-teman ya. Prinsip pertama adalah no justice no viral no viral no justice. Yang kedua adalah kalau misalkan mempersulit, kenapa mesti gue permudah ya? Oke. Kemudian Bapak Ibu Anggita Liandari, "Korteksnya Bu, tolong diperbaiki Bu, atau balik ke e-faktur aja sebelum Korteks tuntas problemnya." Setuju banget ya. Korteks nih, Korteks ya. Bapak Judi Socahyo, "Senang melihat kinerja untuk memberantas kemiskinan." Wih, mantap ya. Bapak Antonius, "Minta tolong Ibu Undang-Undang Dasar untuk korupsi dipertegas saja, percuma penerima bansos subsidi akan dimanfaatkan pihak kedua untuk menyunat anggaran tersebut, sehingga tidak ada yang namanya kesejahteraan yang rakyat rasakan." Mungkin itu menurut saya, terima kasih. Oke. Ibu Tirta, "Tetap semangat Bu Menkeu dan sukses selalu." Mantap. Bapak Ibu Hana, bless. Oke. Ibu Muslihun, "Assalamualaikum, bismillah, sehat sukses 2025." Oke. Bapak SPT, Ibu ya, "Ibu tolong bilangin depannya Ibu ya buka gemboknya nanti takut karatan lama-lama, sehat selalu Ibu." Apa sih? Kemudian, eee, Abak Alans, "Senang ya Ibu diskusi sama presiden yang pintar dan cerdas." Wih, semangat Bu Menkeu.
ending-nya pasti harga naik, oke. Cortex ada yang bahas nih, Cortex lagi, Cortex Bu, aduh Bu, luar biasa ya. Ada 5.000 like dan semua komentar sudah gue bacakan teman-teman ya, luar biasa teman-teman ya. Seperti itulah teman-teman ya, suasana hati para wajib pajak saat ini, bahkan di komentar-komentar Sri Mulyani pun sumpah serapah, ngomel-ngomel, minta tolong, pada nangis-nangis, pada marah-marah, tumpah ruah semuanya ya. Bahkan di kandangnya Sri Mulyani langsung, di tempatnya Sri Mulyani langsung, dia tidak mau dengar, tidak mau baca, tidak mau lihat teman-teman ya. Yang membalas cuma Ditjen Pajak, itu pun copy paste doang. Ya sudahlah, itulah nasib Anda rakyat jelata teman-teman ya. Semangat berjuang dan semangat bersabar. Sampai jumpa, semoga terbantu.